Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini ya jumpa lagi dengan matematika peminatan. Kemarin kita sudah belajar bentuk eksponen, kemudian logaritma ya. Nah, hari ini kita masuk pada esensi utama materi kita, yaitu fungsi eksponen. Ya, bahwasanya kemarin bentuk-bentuk eksponen dan logaritma itu bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang namanya bentuk, ada yang namanya persamaan, ada yang namanya pertidaksamaan, kemudian ada yang namanya fungsi. Kalau kita bicara fungsi, tentunya kita masih ingat materi di SMP bahwa fungsi itu biasanya memuat 3 buah unsur. Yang pertama adalah daerah asal atau domain. Yang kedua adalah daerah hasil atau ring. Kemudian yang ketiga adalah daerah kawan atau kodomain. Ya, daerah asal biasanya diasumsikan oleh X apabila berada pada koordinat kartesius. Daerah hasil diasumsikan sebagai Y. Ya, kemudian kodomain itu ya merupakan gabungan gabungan antara himpunan yang menjadi ring dan himpunan yang tidak menjadi ring. Baiklah ya, untuk fungsi eksponen ini ada beberapa contoh atau mungkin satu contoh yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Ya, contohnya misalnya adalah ini. Nah, ini contoh grafik fungsi eksponen. Bapak berikan contoh, ini namanya grafik fungsi eksponen. Y sama dengan ya 2 pangkat X. Ini namanya fungsi eksponen. Bisa juga dituliskan sebagai begini, f(x) boleh ya. Jadi boleh f(x) seperti ini. Nah, sama ya, sama dengan 2x. Nah, sehingga di sini bisa kita buat bahwa domainnya adalah E, kemudian daerah hasilnya adalah Y. Ya, domainnya adalah X, ringnya adalah Y. Nah, sehingga karena dia punya domain dan ring, ini bisa kita gambarkan dalam koordinat kartesius seperti ini. Ya, koordinat kartesius seperti ini. Nah, nih. Ya, anak-anak ya. Nah, terus coba kita tuliskan di sini. Ini misalnya saya buat tabel Y. Saya buat Y, kemudian di sini 2 pangkat X gitu ya. 2 pangkat X, 2 pangkat X. Tuh ya, ini saya besarkan. Saya besarkan menjadi 36. Nah, sekarang misalnya kita tentukan X-nya dulu misalnya. Kalau X-nya 1, ya X-nya 1, X-nya 1 nih, X-nya 1, berarti Y-nya berapa? Berarti X-nya diganti 1. Berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Nah, sehingga kalau daerah asalnya 1, ya, ini daerah hasilnya 2. Ya, kemudian kalau X-nya misalnya 2. Nah, berarti ini X-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti daerah hasilnya adalah 4. Kan seperti itu ya. 4. Kemudian kalau misalnya di sini 3 misalnya. Ya, di sini sama dengan 9. Gitu ya, sama dengan 9 gitu. Nah, kalau misalnya di sini negatif 1. Oke, negatif 1. Misalnya ini negatif 1. Negatif 1 misalnya. Berarti 2 pangkat negatif 1 sama dengan setengah. Ya, sama dengan setengah gitu. Kalau di sini misalnya negatif 2. Ya, negatif 2 berarti kalau negatif 2 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2 jadinya. Berarti dapatnya 1/4. Seperti itu ya, 1/4. Nah,
Misalnya negatif 2 berarti dia 1/4. Kenapa? Karena 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2 atau 1/4. Nah, sehingga apabila titik ini kita gabungkan, nanti kita dapatkan berarti titiknya adalah, ya, titik koordinatnya adalah, nah, titik koordinatnya adalah, ya, yang pertama berapa tadi? 1,2. 1,2. Ya. Kemudian bisa juga 2,4. Ini Bapak ambil titik itu ya. Kalau anak-anak mau cari titik yang lain juga boleh. Jadi nanti anak-anak membuat apa? Kemudian bisa juga min 2,1/4. Min 2,1/4, 1/4. Nah, seperti ini ya. Boleh 1/4. Nah, ini titik yang Bapak ambil gitu ya. Misalnya anak-anak mau cari titik yang lain juga boleh. Nah, kemudian setelah digambarkan dalam koordinat kartesius itu bentuknya seperti ini. Jadi satu pasangannya 1 dengan 2. Jadi nanti anak-anak ada tugasnya adalah membuat grafik seperti ini. Tapi caranya melalui tahapan seperti ini ya. Jadi misalnya 1,2. Ya, 1,2. Ya, nah 1,2 X-nya berapa? 1, ini 1, Y-nya 2. Ini kan titiknya di merah ini ya. Itu ya. Kemudian kalau misalnya 0 misalnya. 0, 2 pangkat 0 berapa? 1, berarti di sini ya. Tuh. Kemudian 2,4. 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Ya, kemudian di sini 3,9 dan seterusnya. Kemudian di sini min 2,1/4, ini min 2. Oh, di sini berarti 1/4. Min 2,1/4. Jadi grafiknya seperti ini bentuknya. Ya. Nah, anak-anak ya, silahkan ini dikerjakan dulu ya, dipahami baik-baik materinya. Nah, nanti dipahami dulu, nanti Bapak buatkan soal ya. Soalnya ini soal, buatlah ya grafik fungsi Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, jadi Bapak ya tugasnya buat ini. Jadi Y sama dengan 3 pangkat X. Caranya gimana? Caranya buat dulu seperti ini, yang saya blok ini ya. Buat dulu ini. Nah, setelah itu baru dibuat koordinatnya seperti ini, terus dihubungkan titik-titiknya menjadi sebuah kurva. Nah, grafiknya yang mana? Berarti grafiknya yang kurva ini. Ini yang melengkung ini. Jadi nanti anak-anak itu hasilnya gambar begini dan garis lengkung yang seperti ini. Ya, jadi ini soalnya dikerjakan. Nah, kemudian untuk pembahasan latihan soal yang kemarin ya, nanti akan Bapak berikan tutorial setelah materi inilah. Mudah-mudahan kalau enggak nanti malam atau besok Bapak kasih pembahasannya untuk tugas yang kemarin ya. Yang penting anak-anak semuanya kerjakan dulu tugas yang kemarin juga beserta ini. Setelah semua selesai nanti baru Bapak kasih tutorialnya. Saya rasa itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.